Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfama Putri Faraida dengan NIM 206 13 110. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai larutan. Sebelum memulai percobaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang terlarut disebut solut, sedangkan zat pelarut disebut solvent. Percobaan pertama yaitu mengenai kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Alat dan bahannya yaitu 4 gelas, air suhu ruang, garam, gula, tepung, dan bedak. Yang pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Kemudian masukkan gula, garam, tepung, dan bedak ke dalam masing-masing gelas. Kemudian masing-masing diaduk selama kurang lebih 1 menit. Gula dapat larut dalam air karena molekul air menarik sisi polar dari molekul gula, sehingga terbentuk larutan gula. Garam bersifat ionik. Garam dapat larut karena molekul air menarik sisi-sisi ionik dari molekul garam, sehingga terbentuk larutan garam. Gula dan garam dapat larut dalam air karena kemampuan air dalam melarutkan zat tersimpan dalam polaritas yang dimiliki oleh molekul air. Air dapat melarutkan zat-zat yang bersifat ionik atau bersifat polar. Cara air melarutkan suatu zat yaitu dengan menarik sisi-sisi ionik atau sisi-sisi polar dari suatu zat terlarut. Tepung tidak larut air karena di dalam tepung terigu terdapat sejenis protein yang tidak larut di dalam air yang disebut gluten yang bersifat kenyal dan elastis. Bedak tidak larut dalam air karena bedak adalah campuran homogen dari beberapa macam bahan yang tidak larut dalam air. Percobaan kedua mengenai faktor suhu dan pengadukan. Alat dan bahannya yaitu air mendidih, air suhu ruang, 2 gelas, stopwatch, pengaduk, dan gula. Masukkan air bersuhu ruang ke dalam gelas, kemudian masukkan gula. Tunggu gula hingga larut dalam air bersuhu ruang dan dicatat berapa waktu yang dibutuhkan gula untuk terlarut dalam air suhu ruang.
Selanjutnya, dilakukan percobaan dengan menggunakan air mendidih. Tuang air mendidih ke dalam gelas, kemudian masukkan gula ke dalamnya. Kemudian, hitung waktu yang diperlukan gula untuk larut dalam air mendidih. Dapat disimpulkan bahwa waktu tercepat untuk gula larut adalah percobaan dengan air mendidih, yaitu 30 detik. Suhu dapat mempengaruhi kelarutan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat padat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Percobaan selanjutnya yaitu dengan cara pengadukan. Tuang air ke dalam gelas, kemudian tuang gula ke dalam gelas. Hitung waktu yang dibutuhkan gula untuk larut saat tidak diaduk. Selanjutnya, masukkan air dan gula ke dalam gelas. Kemudian diaduk dan dihitung berapa waktu yang dibutuhkan gula untuk larut saat ada proses pengadukan. Dapat disimpulkan bahwa waktu untuk terlarut lebih cepat yaitu dengan cara pengadukan dengan waktu 49 detik. Dengan diaduk, tumbukan antar partikel gula dengan pelarut akan semakin cepat sehingga gula mudah larut dalam air. Percobaan 3 mengenai larutan tidak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Larutan tidak jenuh adalah suatu larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarutnya pada suhu tertentu. Larutan jenuh adalah suatu larutan dengan jumlah zat terlarut atau molekul atau ion yang telah maksimum pada suhu tertentu. Larutan lewat jenuh adalah suatu larutan dengan zat terlarut yang melebihi jumlah maksimum kelarutannya pada suhu tertentu. Pertama, masukkan garam ke dalam air secukupnya, kemudian diaduk hingga larut. Larutan ini tidak jenuh karena kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya sehingga masih bisa larut. Kemudian tambahkan lagi garam ke dalam air dan diaduk. Larutan ini adalah larutan tepat jenuh karena kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya sehingga zat tepat mengendap. Kemudian tambahkan lagi garam hingga melebihi batas maksimum dan diaduk.
Larutan ini termasuk larutan lewat jenuh, karena kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam wadah berisi air mendidih. Kemudian diaduk hingga larut. Setelah larut, kemudian larutan direndam dalam air bersuhu ruangan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini yaitu air mendidih, gula, gelas, dan pengaduk. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.